Oke, maaf ya Dek, ini sambil off cam dulu ya, soalnya sambil kerja juga ya. Sebelumnya perkenalkan nama aku Novi Tridi Anggreni. Saya alumni dari di 3K3 tahun 2000, lulus tahun 2020, dan sekarang lagi bekerja di Pertamina Patraniaga Jatim Balinus. Di sini jabatan yang aku ambil itu adalah admin HSE operasional di HSE. Divisinya juga dari HSE. Terus apa ya? Sebelumnya juga sebelum di sini tuh bekerjanya juga di bidang HSE gitu. Mungkin bisa perkenalan dulu Dek dari teman-teman ini. Oke, mungkin bisa dimulai dari aku ya Kak. Sebelumnya Ya. kan nama aku Ika Amanding Miedana, jadi panggil Amanda. Ya mungkin bisa dilanjut ke teman-teman selanjutnya. Dilanjut saya ya Kak. Saya sendiri dengan Indi dari kelas Gresik. Kalau saya, nama saya Fadil Mister Pamungkas. Biasa dipanggil sama teman-teman itu Fadil. Saya asli Gresik sendiri sih. Perkenalkan Kak, nama saya Ramadhan Ferdiansyah, biasa dipanggil Ferdi. Saya dari Gresik, kelas Gresik juga Kak. Oh iya Kak, yang terakhir saya, perkenalkan nama saya Abi Abdul Kudus, biasa dipanggil Abdul. Asal saya dari Gresik Kak, Termin. Oke, berarti ini semuanya dari kelas Gresik ya? Iya Kak. Iya. Oh, ini semester berapa kalian? Semester 4 Kak. Oh, semester 4. Oke, sebelumnya udah pernah ada kelas di Surabaya atau memang notabene itu di Gresik ya? Di Surabaya dulu itu sampai semester 3 Kak. Terus semester 4 itu awal semester itu pindah ke Gresik. Oke. Jadi ini aku lanjut ya, tadi udah sambil dikasih beberapa pertanyaan nih dari temen, dari adik siapa ini lupa namanya, dari Amanda ya. Nah, tadi udah perkenalan dulu ya, kalau aku itu sekarang kerja di HSE Pertamina Patraniaga di Jatim Balinus. Di sini jabatanku sebagai admin operasional, HSE operasional. Di sini aku udah kerja baru hampir 2 tahun. Sebelum di sini bekerjanya di Unilever, tapi di bagian projectnya. Di projectnya di Unilever sebagai safety man koordinatornya di project Unilever. Di sana aku 1,5 tahun, dan alhamdulillah setelah lulus kuliah itu kerjanya selinier terus sama jurusan gitu. Aku lulus di bulan September tahun 2020, terus kerja di bulan November tahun 2020 juga gitu. Untuk durasi kerjanya sih hampir sama ya, mungkin perbedaannya di Unilever sama yang sekarang itu, dulu kan aku di project ya, kalau di project itu pasti ada overtime. Di overtime itu overtime-nya itu bukan hanya Sabtu Minggu aja, tapi kayak pulangnya itu kerja malam, mesti melebihi dari 8 jam kerja. Cuman kalau di pekerjaanku yang sekarang ini, alhamdulillah kerjanya selalu 8 jam kerja, soalnya kan diatur juga ya jam kerjanya di sini gitu. Untuk spesifik pekerjaannya ya, ini aku menjelaskan mungkin yang akan dihadapi oleh teman-teman ya kan. Biasanya kalau rata-rata anak ketiga itu setelah lulus pasti pengalaman kerjanya itu langsung di lapangan, jarang untuk yang bekerja di HSE kayak di kantor itu masih jarang, pasti di lapangan. Untuk spesifik kerjaanku ya, dulu waktu masih di lapangan itu ya kayak biasa, kita itu kan memastikan untuk pekerja yang
ada di tim kita itu bekerja dengan aman gitu. Jadi setiap pagi itu kayak melakukan briefing, ada kayak penjelasan terkait CSA. Di dalam CSA sendiri kan menjelaskan beberapa langkah kerja yang akan kita lakukan di hari itu. Jadi mungkin penjelasannya di hari-hari berikutnya itu pasti akan berbeda gitu. Dari lapangan sendiri itu aku ada pekerjaan kayak pembuatan EC plan, terus pembuatan CSA, RA, HRDC gitu, sama koordinasi mungkin dari pihak Unilevernya. Itu spesifik pekerjaan kalau di lapangan. Kalau untuk yang sekarang itu aku lebih ke monitoring ya. Kebetulan di sini tuh aku lebih monitoring kejadian-kejadian yang ada di perusahaan gitu, kayak kejadian insiden gitu kita monitoring. Jadi kalau misal ada insiden di perusahaan itu kita buat kayak sejenis apa ya namanya kalau di kuliah itu kayak sejenis laporan kejadian gitu, kayak 5W 1H-nya. Terus habis itu kita investigasi, nanti dari investigasinya itu akan didapatkan beberapa rekomendasi. Nah, dari rekomendasinya sendiri itu nanti kita juga monitoring apakah rekomendasinya itu dilakukan atau dilaksanakan dengan benar gitu. Itu yang sekarang. Dan kebetulan sekarang itu aku megang namanya fleet safety. Fleet safety itu kayak apa? Fleet safety itu adik-adik tahu nggak kayak mobil tangkinya Pertamina itu? Nah, mobil tangkinya Pertamina itu kita atur untuk apa? Terkait aspek safety-nya. Kan rata-rata kalau di Pertamina, kebetulan Pertaminanya ini Pertamina pemasaran, jadi distribusi BBM gitu kan. Nah, dari distribusi BBM itu kan pasti tingkat risiko kecelakaan transportasi produknya itu juga tinggi. Melihat apa ya, permintaan dari konsumen yang tinggi terkait BBM gitu. Kalau untuk pekerjaanku yang sekarang itu tidak berhubungan dengan mesin atau peralatan sejenisnya, cuman waktu di Unilever dulu itu berhubungan dengan mesin. Jadi kalau yang dulu itu pekerjaanku kan di lapangan di project ya, itu berhubungan dengan mesin. Kebetulan kontraktor yang aku pegang itu berhubungan dengan pekerjaan listrik. Jadi sering banyak melakukan yang namanya loto waktu project gitu. Dari adik-adik semua udah paham kan sistem kerjanya Luto itu bagaimana? Mungkin udah denger lah ya, kan udah semester 4 ya. Gitu. Kalau untuk risiko kerjaannya, kalau di aku yang di project waktu di lapangan itu lebih ke kayak apa ya? Resikonya mungkin kayak bahayanya itu kayak potensi bahayanya itu ada kelistrikan, terus kebakaran kayak gitu-gitu. Udah sih dari aku. Mungkin ada yang ditanyakan? Kak, izin bertanya, kalau yang sekarang kan bukan yang HSE, harus yang ke lapangan gitu ya. Nah, itu Iya. apa ada sesekali mungkin harus turun ke lapangan atau enggak, Kak? Atau emang full di kantor gitu? Oke. Jadi aku ini HSE-nya itu di region di. Mungkin banyak udah yang tahu ya sejenis kayak region atau pembagian wilayah gitu ya. Aku itu di bagian wilayah Jawa Timur, Bali dan Tenggara. Jadi mungkin sering cek di lapangan itu di wilayah-wilayah tertentu. Nah nanti itu dapat semacam kayak jadwal gitu deh, kayak tiap bulan itu harus kemana gitu. Oh iya, aku belum nyebutin ya kalau dulu itu aku magangnya di mana. Jadi dulu itu masih ada magang itu aku baru 2 kali. Ketentuannya memang 2 kali sih. Dulu magang pertama itu 1,5 bulan, hampir 2 bulan itu di Python, di perusahaan pembangkit PLTU itu. Terus yang kedua itu di perusahaan asing pembuatan filter rokoknya Gudang Garam gitu. Kalian kalau magang itu di semester berapa ini? Kayaknya habis ini, Kak.
Oh Kalau habis gitu. ini PKL nggak? Rencananya mau magang di mana? Kenapa? Kalau habis ini mungkin semester 5 itu PKL dulu. Kalau magangnya mungkin semester 8. Banyak. Oke. Udah ada pandangan untuk magangnya di sini adik-adiknya? Belum kak, belum ada pandangan kak. Oke. Mungkin Mungkin saran ya Dik ya, kalau saran aja ya, kalau magang gini tuh lebih enak magang di perusahaan itu yang lebih banyak di lapangannya, jangan kayak di kantor agent kayak gini. Sebelumnya kan juga ada yang magang di sini Dik, dari mana, dari Kesmas, tapi peminatan K3 dari UNER juga. Nah, tapi kayak sangat disayangkan gitu kalau magangnya itu di kantor agent pusat gini. Mereka kan bakal jarang di lapangan, jarang belajar ke lapangannya juga gitu. Jadi mungkin saranku kalau ngambil itu di unit atau depot-depotnya. Kalau misal mau ambil Pertamina ya. Tapi kan masih banyak perusahaan lain kayak di PLTU kan juga banyak. Terus ada perusahaan manufaktur kayak gitu. Terus untuk pelatihan ya, aku tuh dulu pelatihan ISO itu yang ISO 14001, 9001, sama 18001. Terus calon ahli K3 umum. Terus ada pelatihan tanggap darurat seperti itu. Terus P3K. Ya mungkin nantinya kalian juga pasti difasilitasi oleh universitas, oleh fakultasnya gitu. Kalau kemampuan atau kelebihan ya, jadi gini Dek, dulu itu aku memang anaknya itu kan tipe anak introvert ya. Terus aku masuk K3 itu bener-bener kayak ditantang buat berani belajar ngomong di depan banyak orang. Nah, mungkin kalian dapat mengatasi kalau misalnya ada kendala seperti aku waktu dulu awal-awal kuliah gitu, kalian bisa melakukan aktif kegiatan di himpunan-himpunan. Dulu kebetulan aku ikut himpunan himbanya K3 ya, itu dari awal maba sampai aku lulus ikut. Kebetulan aku dulu bendera umum kalau dulu tuh namanya. Mungkin kalian bisa mengasah public speaking itu di situ. Itu minusnya dulu aku introvert, terus sekarang alhamdulillah bisa lebih baik lah daripada sebelumnya. Untuk cara mengatasi emosional ya waktu saat kerja, dulu itu emosionalku itu bener-bener ditantang waktu bekerja di lapangan. Jadi kan kalau bekerja di lapangan itu pasti kita banyak menghadapi orang dengan karakter yang berbeda-beda, apalagi orang karakter itu ada beberapa orang yang masih belum mau membantu kita dalam bekerja. Contohnya kayak ada pekerja di tim kita itu kayak masih mengajukan tentang aspek HSE gitu atau K3. Nah, misal nggak pakai APD itu pasti bakal susah diomongin. Bagaimana cara kita ngadepinnya waktu itu tuh kayak melakukan pendekatan kalau dulu tuh misal nih di timku itu ada pekerja yang nggak mau pakai body harness gitu ya, aku selalu menerapkan kayak nggak mau nyuruh, soalnya gini, kadang itu ada orang kayak ada pekerja gitu ya, tipe yang nggak mau disuruh gitu loh kan pasti banyak ada orang ya yang kayak gitu. Nah, cara ngadepinnya itu aku tuh dulu itu selalu kayak gini, misal ada pekerja yang nggak pakai sabuk, aku langsung kasih sabuk dan aku nggak ngomong terus kayak ngomong Pak ini dipakai, Pak ini buat jenengan gitu. Jadi kamu jangan nyuruh saja, tapi kamu juga membawakan APD-nya ke orangnya untuk dipakai gitu. Kalau kamu nyuruh, kayak kita itu dipandangnya cuman kayak ngongkon aja gitu loh, nggak kurang kepeduliannya kita ke orang juga kurang gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Kak, mungkin nggak Kak pengalaman sampai bertengkar dengan pekerja atau gimana? Mungkin dari pekerja atau mungkin Kenapa? bertengkar dengan pekerja-pekerja ini. Maksudnya ya mungkin ada yang nggak terima. Oh ya, iya. Kalau itu pasti dia, cuman ya kita menghadapinya jangan, kalau
penilaian terkait misal APD ya, pastikan orang itu juga bakal bangkang gitu ya. Kamu juga jangan emosi, ikut-ikut emosi. Kalau kita ikut-ikut emosi gitu malah yang ada nggak memecahkan permasalahan gitu. Yaitu tadi caranya itu kayak kita itu sudah apa ya, menyuruh mereka untuk menggunakan APD, tapi kita juga peduli dengan membawakan APD-nya gitu. Jadi jangan cuman asal nunjuk, Pak itu loh Pak, pakaian jangan kayak gitu. Tapi kita juga membawakan APD untuk pekerjanya ini loh, Pak ini jangan pakai gitu, dengan membawa APD-nya. Kalau kita tinggal nyuruh-nyuruh kan kesannya pekerja juga apa ya, merasa disuruh-suruh oleh kita gitu. Oh enggak, satu lagi mungkin boleh nggak, Kak? Mungkin dari saya sih. Iya, gimana? Kak, Ya. mungkin mau tanya, buat dulu mau masuk kerja itu kakaknya dari, maksudnya ajakan dari orang lain atau mungkin nyari sendiri atau mungkin ini apa ngelamar. Iya, aku kan ini pengalamanku di 2 tempat ya. Dulu waktu Unilever itu aku dapat info di mana dari alumni. Nah, tapi yang daftar itu juga cuma bukan aku, dari teman-teman angkatanku itu banyak. Waktu itu kan kebetulan kita lulus di bulan September ya, berarti otomatis itu masih banyak teman-teman kita atau teman-teman seangkatanku itu yang masih belum punya pekerjaan. Jadi kayak semacam royoan gitu. Waktu di Unilever itu aku cuman ada tes kayak apa ya, administrasi biasa gitu, terus sama interview. Nah, gini untuk administrasinya itu sebenarnya kita kan memberikan CV yang terbaik gitu ya. Nah, dari CV terbaik itu mungkin bisa ditambahkan kayak sertifikat pendukung yang bisa buat kamu itu lebih berbobot gitu. Dan mungkin dari teman-teman di sini sudah pinter-pinter lah ya kayak pembuatan CV. Mungkin pembuatan CV itu kayak jangan detail, mungkin kayak dari SD itu dijelaskan kamu sekolah SD di mana, SMP di mana, mungkin udah jelas kayak terakhir pendidikan itu di mana, terus beri keunggulan kalian, kayak penghargaan kalian itu seperti apa aja, terus keaktifan waktu di masa kuliah itu apa aja disebutkan aja gitu. Itu waktu pembuatan CV ya. Terus kalau untuk interview itu aku dulu